Oke, baik. Selamat pagi semua. Kami izin menyampaikan presentasi kami. Karena kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang Lambda Function pada Dart. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Mbak Ika Ayu Pratiwi, kemudian ada Mbak Koronisa Marsiana, kemudian saya sendiri, Zevanya Marcel Kurniajaya, dan yang terakhir adalah Mbak Hana Faizatul Hajar. Untuk slide berikutnya akan dibantu menjelaskan oleh Kak Ika, silahkan. Saya lanjutkan. Saya kan di sini menjelaskan tentang apa sih itu lambda function. Lambda function adalah fungsi anonim yang dapat didefinisikan tanpa nama dalam banyak bahasa pemrograman termasuk Dart. Lambda function digunakan untuk membuat fungsi singkat yang biasanya digunakan sekali atau sebagai argumen untuk fungsi yang lain. Next, Kak. Oke, berikut adalah karakteristik dari lambda function. Yang pertama, itu tanpa nama. Jadi tanpa nama ini maksudnya tidak memiliki nama sehingga sering kali ditulis dalam konteks penggunaannya. Yang kedua, sintaknya singkat. Jadi penjelasannya dengan fungsi biasa. Lalu fleksibilitas dapat digunakan di berbagai tempat seperti dalam metode pemrosesan koleksi misalnya sort, map, dan filter. Oke, lanjut. Oke, ini contoh sintak dasar dari lambda function. Jadi di sini ada variabel namanya tambah yang berisi integer a dan integer b, lalu ada uh, operator implies. Yang operator implies ini adalah operator yang menunjukkan bahwa ini adalah fungsi satu baris. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan lambda function. Yang pertama, menyederhanakan kode, yaitu mengurangi jumlah kode yang harus ditulis. Yang kedua, meningkatkan keterbacaan. Maksudnya adalah kode menjadi lebih mudah dipahami, terutama dalam konteks operasi sederhana. Yang ketiga, fleksibilitas, yang artinya dapat digunakan sebagai argumen untuk fungsi lain. Selanjutnya. Yang berikutnya adalah implementasi pada aplikasi absensi. Yang pertama, struktur data siswa, di mana kita perlu mendefinisikan kelas untuk siswa. Contohnya yaitu kelas siswa, kemudian ada kurung kurawal, isinya itu string ID, string nama, kemudian ada siswa, terus ada dis.id, kemudian dis.nama. Selanjutnya, next. Kemudian di daftar siswa, contohnya kita memiliki daftar siswa yaitu list, kemudian siswa yang dimana tadi sudah dimasukkan di yang pertama, kemudian siswa list, terus kita masukkan siswa yang pertama yaitu adalah Alice, yang kedua Bob, kemudian yang ketiga Charlie. Next, selanjutnya. Kemudian mengurutkan daftar siswa. Kita bisa menggunakan lambda function untuk mengurutkan siswa berdasarkan nama, yaitu siswa list.sort, kemudian buka kurung A, B, terus kemudian di compare ke nama, ke selanjutnya. Setelah itu bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kak Hana, silakan. Kak Hana, boleh dibantu? Oke, implementasi sebelumnya
Ini bukan bagian saya sih presentasinya. Salah tadi salah sebut. Oke, baik. Mungkin bagian saya ya. Saya akan lanjutkan. Untuk bagian ini, kita bisa lihat dalam implementasinya kita akan menambahkan kehadiran di sini. Bisa kita lihat bahwa arrow function juga kita bisa gunakan untuk mempersingkat code kita ketika kita membuat suatu pilihan. Di sini contohnya adalah ketika kita menggunakan if. Arrow function digunakan untuk mempersingkatnya sehingga kondisinya bisa kita langsung tampilkan di tempat tersebut. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sebentar. Jadi untuk di kasus ini, arrow function-nya kita gunakan untuk fungsi perbandingan. Jika ditulis lengkap, eh, kode tersebut akan mereturn, yaitu adalah yang di return adalah yang s.id sama dengan siswa.id apakah true atau false. Tapi dengan arrow function kita bisa langsung menambahkannya di baris code kita. Fungsi yang kedua adalah di sini kita menggunakan any ya. Untuk any sendiri untuk mengembalikan nilai true false tadi, tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan arrow function, dia harus menggunakan return yang akan menambahkan satu baris code kita lagi, sehingga itu mengurangi apa namanya efektivitas dari code kita. Jadi code-nya masih kotor. Kalau dengan arrow function kita bisa membuat code kita menjadi clean code. Kemudian setelah kondisi tersebut akan dicetak kehadirannya. Kita akan memanggil listnya sesuai dengan yang kita perlukan. Misalkan kita kehadirannya Alice, kita ambil dari list yang pada data ke 0 dan untuk Bob untuk data ke 1. Bisa di next. Ini mungkin sudah bagiannya Kak Hana, boleh dibantu Kak Hana. Ini implementasi untuk menampilkan laporan absensi ya. Nah, di sini kita dapat menampilkan laporan absensi menggunakan lambda function, yaitu void tampilkan absensi, buka kurung, lalu ke bawahnya absensi, titik, for each siswa, print siswa, titik nama, menampilkan absensi, tampilkan absensi, output. Di sini ada nama Alice dan Bob. Nah, di sini untuk outputnya itu nanti akan menghasilkan absensi ya, absensi pada nama-nama gitu, nama-nama siswa tersebut. Fungsi tampilan absensi adalah bertugas untuk menampilkan daftar nama siswa yang ada di dalam list absensi. Kemudian dengan memanggil tampilan absensi, program mencetak nama siswa Alice dan Bob seperti itu. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah lambda function di Dart sangat berguna dalam pengembangan aplikasi, termasuk aplikasi absensi. Dengan menggunakan lambda, kita dapat menyederhanakan kode untuk pengolahan data seperti pengurutan dan pencatatan kehadiran, sehingga meningkatkan efisiensi dan keterbacaan kode. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Akan saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan. Oke, baik. Demikian presentasi kami, penjelasan singkat kami terkait lambda function pada Dart. Jika ada yang salah kata dari kami, boleh dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, boleh nanti dilampirkan pada kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.